Halo semua, apa kabar pemain mahjong? Apakah kalian masih suka dengan tipuan yang membuat kalian kelilit utang? Karena saya tahu kalian pusing dengan masalah yang bertele-tele, mending kita nikmati dulu alur cerita film dari Bang Pengangguran. Karena pada kesempatan kali ini, Bang Pengangguran akan membahas sebuah film yang berjudul The Villagers. Film action Korea 1 ini rilis pada tahun 2018. Film ini menceritakan seorang guru yang mempunyai tenaga melebihi kuda ngamuk berjuang membongkar kasus kematian seorang murid di sekolahnya. Namun seperti biasa, kasus seperti ini tidak mudah untuk dikelirkan, apalagi ditambah banyak sekali gangster yang menghadang guru tersebut. Apakah guru ganteng satu ini mampu melakukan misinya? Ayo kita ke alur cerita filmnya. Film ini diawali dengan memperlihatkan kewes cantik sedang berjalan tanpa arah. Lalu datang sebuah mobil menghampiri kewes tersebut. Kewes ini bernama Suyun. Apakah Suyun diculik oleh tukang bisnis? Alah, pura-pura nggak tahu aja deh. Lalu scene berpindah pada Gicul yang sedang membawa piala. Para bapak-bapak yang berada di sana berasa heran dengan tingkah Gicul. Ternyata Gicul tidak terima atas kekalahan anak didikannya. Ternyata wasit sudah menerima uang haram dari lawan tinju anak didikannya. Karena sogokan yang membuat anak didikan Gicul kalah, Gicul langsung marah terhadap mereka. Seperti biasa, adu mekanik pun terjadi. Sial sekali, karena kejadian itu, Gicul sekarang dipecat menjadi pelatih tinju. Ia pun sangat bingung harus mencari pekerjaan apa untuk makan bakso ayam. Tanpa pikir panjang, Gicul kini pindah kota untuk mencari pekerjaan baru. Sial sekali, ia malah mendapatkan musibah, di mana ban mobilnya kempes di perjalanan. Ia pun melihat ada sebuah brosur kehilangan seorang siswi. Namun Gicul tidak peduli dengan anak tersebut. Mobilnya Gicul dideret ke bengkel. Di sana ia ditelepon oleh seseorang. Lagi enak teleponan sama orang, tanpa sengaja ia melihat ada siswi yang sedang bertengkar. Gicul yang tidak suka melihat adanya pertengkaran, Gicul langsung menemui mereka. Bukannya mereka bubar dengan larangan Gicul, melainkan Gicul dikatakan si beruang pengganggu. Mereka pun mengatakan, "Jangan ikut campur beruang, sana mandi saja." Lalu kewes cantik bernama Eugene bergegas pulang ke rumah. Eugene menyemangati si nenek yang masih mengingat atas kehilangan cucunya. Cucunya tersebut adalah Suyun yang di scene awal tadi. Eugene ternyata telah menyebar banyak sekali brosur terhadap kehilangan adiknya itu Suyun. Bahkan ia telah menghubungi pihak polisi. Namun polisi seperti tidak peduli sama sekalipun. Saat malam mulai poek, terlihat Gicul yang sedang melatih fisik untuk bisa mengalahkan bandit. Bandit apa tuh? Ya, yang jahat-jahat lah. Tidak sengaja ia melihat ada seorang kewes diculik oleh beberapa gagang lato-lato. Seorang kewes pun dibawa ke tempat penuh dosa. Di sana si kewes tersebut dipukul habis-habisan. Namun kita belum tahu kenapa si kewes dipukul habis-habisan. Apa seperti film yang sudah kita review, di mana si kewes tidak mau makan ikan lele, makanya dipukul. Penasaran dengan alur cerita filmnya? Tonton saja dengan klik di atas pojok kanan. Pagi pun sudah tiba. Gicul sekarang menjadi seorang guru olahraga. Hari ini adalah hari pertamanya bekerja. Tidak hanya menjadi guru olahraga, Gicul juga menjadi seorang guru keuangan, di mana ia harus meminta uang bulanan pada semua siswi dan siswa. Tidak lama kemudian Gicul mulai bertugas. Ia mulai mencari-cari siswi dan siswa untuk membayar uang bulanan. Namun murid di sana bukannya takut terhadap Gicul, mereka malah menganggap Gicul guru yang cupu. Nggak kenal mereka siapa Gicul. Lalu Gicul menagih uang bulanan pada Eugene. Namun seperti biasa, Eugene malah ngambek-ngambek dan tidak mau membayarnya. Gicul tidak sengaja mengatakan bahwa ada seorang siswi bernama Suyun belum bayar uang bulanan juga. Eugene semakin ngambek terhadap Gicul yang sudah menyebut nama adiknya itu. Tidak lama kemudian Eugene bertemu dengan seorang guru. Ternyata guru di sana melarang Eugene untuk tidak memasang brosur adiknya lagi. Eugene pun mengatakan, "Guru di sana kok aneh semua ya? Siswinya hilang, mereka tidak peduli sama sekalipun." Namun guru malah menjawab kehilangan itu sudah biasa. Guru menyuruh Eugene untuk memikirkan dirinya sendiri. Gicul yang mendengar obrolan mereka pun bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah itu Gicul masih saja mencari siswa-siswi yang belum melunasi uang bulanan sekolah. Namun di pertengahan perjalanan, ia malah lalai dengan cubitan boneka. Terlihat Eugene seperti suka dengan tingkah konyolnya guru satu ini. Tidak sengaja Gicul melihat ada sebuah acara calon gubernur yang sedang menyampaikan kedekatan ia dengan penduduk. Seperti biasa,
Kalian pasti tahu apa yang dibicarakan oleh gubernur satu ini. Lalu Gicul melihat Eugene memasuki sebuah tempat. Ternyata ia sedang mencari adiknya yang hilang. Tempat yang ia masuki adalah sebuah tempat semacam bar di mana adiknya bekerja dulu. Suyun pun bertanya pada pekerja di sana mengenai adiknya. Terlihat adalah sosok seperti bos melihat gambar Suyun pada brosur Eugene. Bos itu pun mengetahui kebenaran. Ia pun mengusir Suyun. Suyun yang ingin mencari adiknya, ia pun tidak peduli sama sekali pun dan ngabret ke atas. Di sana ada beberapa penjaga dengan otot yang lumayan kuat. Untung saja Gicul datang tepat pada waktunya. Gicul langsung mengajak Eugene untuk pulang. Namun mereka malah mencoba menghadangnya. Gicul yang tidak suka dengan adanya pertengkaran, ia pun tidak melawan mereka. Sial sekali, boneka yang tadi ia dapat malah jatuh. Malu-malu kucing jadinya kan? Suyun pun marah terhadap Gicul yang menghalangi dirinya mencari adiknya. Gicul pun mengatakan, kalau nggak ada AA, Dedek pasti udah ganti alam sama pria tadi. Tidak lama kemudian datang sosok kewes bekerja di sana. Eugene langsung menanyakan tentang keberadaan adiknya. Namun kewes tersebut tidak tahu apa-apa. Ia menyuruh Eugene untuk bertanya pada Madam Isu. Gicul mengantarkan Eugene pulang. Namun Eugene yang tidak kenal dengan Gicul, ia masih terus-terusan mengatakan Gicul aneh. Bahkan ia menuduh Gicul sebagai pengganggu. Lalu Eugene turun dari mobil karena ia tidak mau Gicul mengantarkannya ke rumah. Dasar kewes keras kelapa. Setelah itu Eugene pun turun. Terlihat ada sebuah mobil yang sedang membuntutinya. Eugene yang takut berusaha untuk kabur. Namun sial sekali, pria amatir ini berhasil membuat Eugene pingsan. Sementara Gicul, ia tidak sengaja melihat ada ipong Eugene di mobilnya. Lalu Gicul berbalik arah untuk mengembalikannya. Betapa kagetnya Gicul saat melihat Eugene akan diculik. Pria amatir pun kabur karena kedatangan Gicul. Gicul dengan penuh kepanikan, ia pun menyelamatkan Eugene yang pingsan. Di rumah sakit, rupanya beberapa polisi sudah berada di sana. Gicul sudah menghubungi mereka pada saat kejadian tadi. Namun polisi tidak peduli sama sekali pun atas kejadian ini. Mereka menganggap semua yang terjadi adalah hal biasa. Bahkan mereka mengganti topik saat Eugene bertanya tentang laporan kehilangan Suyun. Dua bos polisi pun pulang. Gicul yang penasaran terhadap keanehan kota ini, ia pun bertanya pada temannya. Temannya pun menjawab, kota ini berubah semenjak masa pemilu. Bahkan semua orang bungkam terhadap kasus kehilangan. Namun ia tidak ingin ikut campur dengan permasalahan. Bisa dibilang cari aman. Di pagi harinya, Gicul sudah berada di rumah nenek Suyun. Gicul meminta persetujuan terhadap laporan kehilangan Suyun yang akan dilaporkan Gicul. Terlihat temannya Gicul satu ini gugup terhadap laporan yang diberikan Gicul. Apakah temannya menyembunyikan sesuatu? Santai, nanti kita bakal tahu juga. Setelah itu, Gicul bertanya pada wali kelas Suyun mengenai kasus ini. Aneh sekali, wali kelas dan guru lainnya sama saja seperti polisi. Mereka bungkam terhadap kehilangan Suyun. Lalu terlihat seorang guru datang mengajak Gicul untuk ngobrol, di mana guru ini mengatakan bahwa Gicul harus mengabaikan kasus kehilangan. Ia memaksa Gicul untuk memikirkan pekerjaannya saja. Dengan kepala muter-muter, Gicul bingung harus melakukan apa lagi. Tidak sengaja ia melihat ada siswi yang merokok di toilet. Lalu ia bergegas melarang. Di sana ia melarang para siswi untuk tidak merokok lagi. Namun saat ia mencoba membersihkan kotoran rokok, Gicul melihat ada kamera kecil entah milik siapa. Tapi Gicul curiga terhadap Guru Kim karena Guru Kim pernah memakai baju yang sama. Oh, ternyata Guru Kim adalah pemilik kamera tersebut. Ganteng sih tapi gobloy. Ngapain harus naruh kamera? WhatsAppan kan bisa. Betapa kagetnya Gicul saat melihat sebelum Suyun hilang, Kim sudah tukar pesan dengan Suyun. Rupanya yang menjemput Suyun di scene awal tadi adalah Kim. Lalu Gicul menelpon Eugene menanyakan keberadaannya. Eugene pun mengatakan, kali ini jangan ganggu aku deh mas. Gicul pun menjelaskan bahwa Kim adalah guru yang tidak baik dan memberikan kabar tentang kehilangan Suyun ada sangkutannya dengan Kim. Eugene langsung terdiam. Lalu Eugene memberikan tujuan mereka pada Gicul. Karena penasaran terhadap Kim, Eugene langsung bertanya, kenapa Kim menjemput adiknya pada malam itu? Kim yang panik langsung memukul Eugene sampai pingsan. Sesampainya di rumah Kim, rupanya Eugene sudah diikat. Dengan santai Kim mengajak Eugene untuk ngobrol. Kan gobloy lagi, mulut Eugene udah dilakban, gimana bisa ngobrol, Pao?
Betapa paniknya Kim saat mendengar Gicul sudah berada di sana. Ia mencoba membuka pintu rumah Kim. Alhasil, dengan tenaga kuda, Gicul berhasil menghancurkan pintu rumah Kim. Ia pun memukul Kim dan menanyakan kenapa ia melakukan hal aneh seperti ini. Kim pun mengatakan bahwa ia hanya ingin iseng saja. Gobloy sekali. Gicul pun mengancam Kim untuk menjawab dan menanyakan lagi di mana keberadaan Suyun. Dengan penuh kepanikan, Kim menjawab bahwa ia tidak menculik Suyun, melainkan Suyun yang meminta pertolongannya pada malam itu. Pada malam itu, entah kenapa di pertengahan perjalanan, Suyun minta turun. Kim pun merasa bersalah karena sudah meninggalkan Suyun di Pertamino. Namun Kim yang khawatir terhadap Suyun, ia pun kembali lagi ke Pertamino. Di sana ia tidak melihat Suyun lagi. Namun ia menemukan sebuah ipong milik Suyun. Mamang, saya sudah jujur. Tolong lepasin saya, Mamang, dan jangan laporkan saya. Goblok. Tidak lama kemudian Kim sudah dibawa ke kantor polisi. Ternyata Eugene yang melaporkan kejadian pada polisi. Gicul langsung meminta bantuan polisi terkait dengan kehilangan Suyun. Namun polisi malah santai menanggapi obrolan Gicul. Bahkan polisi tidak mempedulikannya. Gicul sangat kesal terhadap polisi yang aneh. Oh, rupanya polisi telah bekerja sama dengan bos bar. Polisi sudah makan uang haram, makanya harus tutup mulut atas kehilangan Suyun. Polisi memberikan informasi pada gubernur, di mana laporan yang selalu diberikan oleh Gicul membuat mereka agak sedikit panik. Di sisi lain, Gicul sedang memperingati Eugene untuk tidak mencari Suyun sendiri, karena itu akan terlalu berbahaya. Namun Eugene yang sayang terhadap adiknya, apapun resikonya ia akan tetap mencari Suyun. Setelah itu, Gicul sekarang bertemu dengan gubernur langsung. Gubernur menjelaskan bahwa Gicul tidak boleh lagi jadi guru olahraga di sini. Bisa dikatakan gubernur mengusir Gicul dengan halus. Terlihat gubernur seperti terganggu terhadap Gicul yang selalu mencari Suyun. Dengan penuh kebimbangan, Gicul pun tidak tahu harus berbuat apa lagi. Tidak lama kemudian sebuah telepon masuk dari polisi bahwa mereka menemukan Suyun. Namun sial sekali, Suyun sudah ganti alam. Gicul pun bergegas ke sana. Betapa sedihnya Eugene saat mengetahui adiknya sudah ganti alam. Eugene berusaha untuk melihat Suyun, namun polisi dan Gicul menghadang Eugene. Kita pasti tahu gimana rasanya menjadi Eugene. Pasti sangat terpukul. Apalagi Eugene sudah berjuang mati-matian untuk mencari Suyun. Temannya Gicul pun tidak kuat dengan polisi yang tidak mempedulikan keadaan. Ia pun bergegas mencari bukti-bukti mengenai siapa yang telah membunuh Suyun. Ia mengambil ipong dan bukti lainnya. Sial sekali, ia tidak sadar adanya CCTV. Ia pun bergegas mencari tahu siapa yang terakhir kali menghubungi Suyun sebelum menghilang. Lalu ia memberitahu Gicul bahwa yang menelpon Suyun terakhir kalinya adalah Madam Isu. Tanpa diduga, ia pun harus puyeng dengan balok kayu. Ternyata yang memukulnya adalah teman sekantor. Tanpa pikir panjang, Gicul mencari bos bar dan Madam Isu. Tidak lama kemudian ia bertemu dengan Madam Isu. Rupanya Madam Isu adalah kewes seksoi. Tadinya saya kira wak-wak atau kakek-kakek. Madam itu menjelaskan bahwa Suyun adalah sosok penghibur dengan suara yang sangat merdu. Terlihat pada malam itu, gubernur berada di sana. Gubernur pun kaget saat melihat Suyun bekerja di sana. Terlihat gubernur agak sedikit panik karena ia mengenal Suyun anak murid sekolah. Suyun akan melayani komisaris. Namun Suyun adalah kewes polos. Ia pun melarikan diri dari sana. Karena gubernur tidak ingin namanya jadi jelek, ia pun meminta bos bar untuk mencari Suyun. Bisa kita lihat Madam Isu terlihat khawatir terhadap Suyun pada malam itu. Tanpa pikir panjang, Gicul langsung adu mekanik dengan anak buah bos bar. Walau Gicul kuat, ia kewalahan menghadapi mereka yang menggunakan balok kayu. Namun ia berhasil melukai mereka semua. Bos bar pun harus terpaksa jujur bahwa bukan dia yang membunuh Suyun. Lalu kita diperlihatkan flashback lagi. Ia cuma menemukan ipong di toilet yang tadinya diceritakan oleh Kim. Dan bos bar menemukan Suyun sedang bersama guru Kim. Ternyata guru Kim menipu Gicul pada saat diinterogasi di rumahnya tadi. Kalian tahu Kim ini siapa? Kim ini adalah anaknya gubernur. Lalu polisi temannya Gicul menghubungi Gicul. Ia memberikan tentang informasi bahwa Kim sudah dibebaskan di penjara. Sial sekali, Kim sudah menangkap Eugene. Apakah Eugene bakal jadi janda tanpa suami? Belum dong, karena Gicul sudah berada di sana. Oh, ternyata
Gicul tidak menemukan Eugene, melainkan yang membuka pintu adalah gubernur ayahnya Kim. Eugene pun disembunyikan di lemari. Karena ia tidak mau Eugene ganti alam, ia memperingati anaknya untuk tidak melakukan hal aneh lagi. Oh, rupanya yang membunuh Suyun adalah gubernur karena ia tidak mau namanya jelek. Oleh karena itu ia meminta semua orang untuk membantunya merahasiakan kebenaran. Setelah gubernur pergi, Eugene mencoba melarikan diri. Namun sial sekali, pintunya malah macet. Kim langsung beraksi. Ia terlihat seperti psikopat gak ada vitamin. Untung saja Gicul tepat waktu berada di lokasi Eugene. Betapa marahnya Gicul saat melihat Eugene sekarat. Ia pun langsung menghajar Kim. Dengan pukulan super, Kim pun harus ganti alam. Lalu Gicul dengan kelapa yang bocor, ia pun berusaha sekuat tenaga untuk membawa Eugene ke rumah sakit. Sementara gubernur, ia sedang menikmati sebuah acara pemujian. Setan kok dipuji? Gicul yang tidak terima atas perbuatan Kim, ia langsung mencari gubernur. Sesampainya di sana, ia langsung menabrak gubernur. Setelah gubernur dibuat puyeng, ia pun datang dengan penuh kemarahan. Ia memukul kaca mobil sampai pecah. Namun gubernur terlihat senang saat polisi berada di sana. Ternyata polisi sudah mendapat laporan dari Gicul dan dibantu oleh temannya. Gubernur pun ditangkap. Di akhir film, terlihat spanduk gubernur sudah diganti. Eugene yang baru sadar pun sangat senang dengan boneka pemberian Gicul. Dan film pun sudah berakhir. Bagaimana? Berawal dari pelatih tinju, ia harus ganti profesi menjadi guru olahraga. Namun saat jadi guru olahraga, ia mendapat tantangan untuk menyelamatkan Kewes. Dengan banyaknya tantangan, ia berhasil melewati satu persatu. Oke lah, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di next video, bye-bye. Oh ya, jangan lupa untuk diaktifkan loncengnya. Kalau tidak, gak bakal bunyi. Bye-bye.